tentang kampanye PR pencegahan kecanduan game online. Di sini saya menggunakan model RES, yaitu research, mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, action, merencanakan strategi, berdasarkan riset dan communication, melaksanakan komunikasi dua arah, dan terakhir evaluasi maupun efektivitas dampak kampanye. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Fenomena kecanduan game online ditandai dengan waktu bermain yang lebih dari 6 jam, mungkin lebih dari 8 jam, dan menurunnya prestasi belajar mungkin karena malas dalam main game, bisa gangguan tidur dan emosi, menarik diri dari lingkungan sekitar. Masalah ini banyak terjadi pada remaja umur 13 sampai 21 tahun dengan pengawalan digital yang rendah, dan ada faktor penyebabnya. Beberapa faktor utama kecanduan game online adalah kurangnya literasi digital, karena mungkin di Indonesia sendiri itu literasi membacanya juga rendah dan lebih sering untuk bermain game. Terus ada tekanan sosial dan pengalaman sebaya, mungkin karena ada tekanan untuk melepaskan stres, mereka itu larinya ke game sebagai pelarian dan stres. Terus ada minimnya kontrol orang tua dan lingkungan. Terkadang di Indonesia itu orang tua atau lingkungannya sendiri itu tidak peduli dengan hal-hal yang di sekitarnya. Selanjutnya ada pernyataan strategi action. Tujuan kampanye meningkatkan kesadaran bahaya kecanduan game online, mendorong perilaku bermain game yang sehat dan seimbang, mengedukasi remaja dengan dan orang-orang mengenai manajemen waktu digital. Lalu ada pesan kunci kampanye, main game boleh, di depan nyata jangan ditinggal. Pesan kampanye dirancang sederhana dan persuasif, tidak menghakimi, mendorong refleksi dan perubahan perilaku. Target audiensnya itu mungkin dari remaja SMP sampai ke mahasiswa, yaitu ya remaja. Misal ada sebuah orang tua dan guru, peran orang tua dan guru itu hanya untuk mengedukasi anak-anaknya gitu supaya tidak berlebihan untuk bermain game. Lalu ada tadi komunikasi pendidikan dan masyarakat umum. Selanjutnya ada pelaksanaan komunikasi di media digital. Kita menggunakan Instagram atau TikTok untuk membuat konten edukatif singkat. Misalnya ada YouTube, video kemudian edukasi WhatsApp grup diskusi terhadap mahasiswa atau siswa kepada orang tua untuk kita bisa langsung feedback gitu. Kita kasih saran ke mahasiswa mungkin atau gurunya supaya kita main game itu tidak terlalu berlebihan. Misalnya ada media atau kita seminar literasi digital di sekolah dan kampus. Lalu ada diskusi kelompok remaja dan penyuluhan orang tua dan guru. Pendekatan komunikasi doa dilakukan melalui kolom komentar dan sesi live Q&A. Lalu ada poster pencegahan tentang game online. Poster ini ingatkan kita bahwa ketika mata terfokus pada layar dan tangan memegang kendali, seringkali kita melupakan bahwa waktu di dunia nyata itu berjalan. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kesenangan dunia virtual hingga mengabaikan keseimbangan hidup dan kesehatan diri sendiri. Lalu ada hasil evaluasi di peningkatan pengetahuan sebagian besar remaja dan orang-orang menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai ciri-ciri game online, dampak psikologis yang pentingnya mengatur waktu bermain, materi visual dan diskusi interaktif bila lebih mudah. Lalu ada perubahan perilaku. Terjadi penurunan durasi bermain game pada sebagian peserta kampanye. Remaja mulai menerapkan jadwal bermain yang lebih teratur, mengalokasikan waktu untuk belajar beserta aktivitas sosial. Lalu ada perubahan sikap audiens. Remaja kini mulai melihat permainan daring sebagai bentuk hiburan yang harus dibatasi, bukan karena sebagai aktivitas utama dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, orang tua semakin terbuka untuk berkomunikasi dan memberikan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Lalu kasusnya, survei kesempatan melihat remaja bermain game online lebih dari 4 jam per hari, serta keluarga-keluarga yang menonton. Terus ada action kampanye dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kecanduan game online dan mendorong penggunaan gawai yang seimbang. Terus ada communication, sosialisasi dilakukan melalui balai desa, sekolah, pos edukatif,
melibatkan tokoh masyarakat. Misal ada evaluation, hasil evaluasi menunjukkan meningkatnya pemahaman orang tua tentang berkurangnya durasi bermain game pada sebagian remaja. Selanjutnya, ada kunci keberhasilan kampanye PR, pencegahan game online. Clarity atau kejelasan menggunakan bahasa sehari-hari, ramai medis atau teknis yang rumit. Ada konsistensi memastikan pesan, logo dan nada komunikasi dengan komunikasi seragam di seluruh media. Ada credibility atau kredibilitas, melibatkan narasumber ahli yang terpercaya dan ada riset yang valid untuk membangun kepercayaan publik. Selanjutnya, ada peran komunikasi daerah dalam kampanye. Satu itu ada membangun kepercayaan, trust, keterlibatan aktif dan partisipasi informasi melalui dialog dengan rasa percaya yang antara organisasi dan masyarakat. Lalu ada mendengarkan feedback publik. Komunikasi daerah berfungsi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat sehingga organisasi dapat menyesuaikan pesan dan strategi agar lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Lalu ada sarana edukatif interaktif melalui saluran seperti sesi tanya jawab Q&A dari forum diskusi komunitas atau saluran pengaduan masyarakat dapat berinteraksi langsung untuk mendapatkan klarifikasi informasi. Selanjutnya ada tantangan dan solusi dalam kampanye pencegahan di online. Satu tantangannya itu resistensi budaya digital. Seringkali terdapat sebuah mitos atau normalisasi di masyarakat bahwa bermain game berjam-jam adalah hal yang wajar sehingga upaya pencegahan dianggap sebagai pengakalan aktivitas atau tabu. Solusinya gunakan kultural dengan melibatkan tokoh yang dihormati kayak Pak RT atau Pak RW gitu, seperti pro player mungkin mantan pro player gitu yang berprestasi atau edukator teknologi. Pesan kesehatan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai lokal dan memahami hobi audiens sambil tetap memberikan edukasi berbasis mengenai risiko adiksi. Bisa ada dua tantangan keterbatasan akses dan literasi digital. Tidak semua orang tua memiliki pengalaman teknologi yang cukup mengawasi untuk anak di beberapa daerah. Akses informasi mengenai kesehatan digital masih sangat terbatas. Solusinya nyatakan strategi komunikasi hibrida, gunakan media sosial yang menjangkau remaja namun menggunakan media tradisional seperti di sekolah, radio, komunitas atau penyuluhan tetap muka untuk mengedukasi orang tua dan masyarakat yang kurang terjangkau teknologi. Lalu ada yang ketiga, tantangan pesan yang terlalu teknis atau membosankan. Menggunakan istilah medis atau jargon psikologi yang rumit seringkali membuat pesan kami sulit dipahami oleh remaja. Misalnya ada solusinya, terapkan prinsip atau kejelasan dengan menggunakan bahasa sehari-hari relevan dengan dunia remaja dan ilustrasi visual yang menarik. Pastikan pesan tersebut konsisten di semua saluran media agar berikan. Selanjutnya ada kesimpulan, PR yang akan dilakukan di online bukan sekedar menginformasi tapi harus jadi karena membantu melalui pemilihan. Itu ada riset kunci. Kesimpulan pertama dalam penelitian data kita tidak hanya menebak-nebak apa yang harus dimulai, memahami dengan remaja kesadaran apakah karena stres atau fitur game. Riset yang matang memastikan pesan yang kita berikan di hati audiens. Lalu dua, komunikasi bukan satu arah. Komunikasi atau penelitian dari jawaban tersebut ada komunikasi dua arah. Kampanye tidak boleh hanya menceramahi, harus ada dialog di mana remaja didengarkan keluhannya dan diberi ruang untuk bertanya dan ini memulai atau trust sehingga audiens mau mengikuti saran kita. Tiga, pentingnya melalui kolaborasi atau action. Masalah jadi bisa diselesaikan sendiri kesimpulan dan kampanye harus memiliki banyak pihak, pemerintah, sekolah, komunitas dan tokoh masyarakat agar dampaknya lebih kuat dan meluas. Lalu ada terakhir yaitu 4, keberlanjutan atau evolution. Perubahan perilaku tidak terjadi dalam semalam. Kampanye harus dievaluasi secara berkala untuk apakah strategi tersebut benar-benar mengurangi durasi bermain game atau hanya sekedar viral sesaat. Solusi jangka panjang adalah membangun sistem dukungan seperti komunitas atau hobi baru agar menjadi tidak kembali kecanduan. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.